bertemu lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing dengan rekan-rekan sekalian, dengan para mahasiswa maupun Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara menemukan masalah penelitian dengan cepat. Ya. Jadi penemuan masalah penelitian ini sering menjadi momok ya bagi para mahasiswa karena mereka kesulitan untuk menemukan masalah penelitian. Sebetulnya masalah penelitian itu tidak begitu sulit untuk ditemukan ya. Yang penting kita mengetahui cara menemukan masalah penelitiannya ya. Sehingga mahasiswa lebih cepat untuk segera memulai menyusun proposal, segera memulai bimbingan dengan pembimbingnya masing-masing. Dan pembimbing juga akan lebih mudah untuk mengarahkan mahasiswa, untuk membimbing mahasiswa apabila mahasiswa datang konsul sudah dengan membawa masalah penelitian. Kemudian yang kedua, masalah yang dikonsulkan oleh mahasiswa itu adalah masalah penelitian yang sudah didukung oleh data. Atau mahasiswa sudah melakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian-penelitian terkait, ya, sehingga masalah tersebut lebih cepat bisa didiskusikan dengan pembimbing untuk bisa menemukan apakah masalah ini layak untuk diteliti atau tidak. Kalau layak, supaya segera dilanjutkan untuk menentukan judul penelitiannya. Ya, biasanya mahasiswa kalau sudah ketemu judul penelitian menjadi suatu kebahagiaan tersendiri, ya, kebanggaan tersendiri apabila cepat bisa menentukan masalah dan menemukan judul penelitian, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan lebih lancar lagi. Masalah penelitian itu menjadi sangat penting untuk bisa ditemukan lebih awal, sehingga rekan-rekan sekalian bisa lebih cepat untuk berproses pada tahap berikutnya, misalnya penentuan judul, menentukan tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan seterusnya. Ya, termasuk sudah bisa menentukan kira-kira metode penelitiannya seperti apa, yang menyangkut desain, populasi sampel sampling, dan seterusnya. Baik, ketika kita ingin menemukan masalah penelitian, ada baiknya rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, memahami apa itu masalah. Ya, yang dalam hal ini, masalah yang saya maksud adalah masalah penelitian. Ya. Jadi harus ada kesenjangan atau gap ya, antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Ya. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itulah masalah penelitian. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana menemukan masalah penelitian, saya menyarankan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, para mahasiswa, pertama membaca ya, yang dibaca itu bisa buku. Jadi dari membaca buku kita bisa menemukan masalah. Ya. Apakah di buku itu membahas tentang masalah COVID-19 yang sedang jadi pandemi sekarang, atau menemukan masalah tentang demam berdarah, kemudian masalah tentang anemi ibu hamil, anemi pada remaja, atau masalah tentang tidak puasnya pasien menerima layanan kesehatan, dan masih banyak lagi masalah. Ya. Atau bisa ditemukan di skripsi, ya. Skripsi, tesis, atau disertasi. Bahkan di skripsi, tesis, atau disertasi, umumnya di situ disebutkan saran untuk meneliti atau penelitian berikutnya. Misalnya, tadinya dia meneliti hubungan antara pengetahuan dengan praktek menggunakan masker misalnya. Nah, lebih jauh, peneliti memberikan saran di skripsinya misalnya. Penelitian berikutnya diharapkan meneliti lebih jauh tentang misalnya pengaruh edukasi digital misalnya terhadap peningkatan kepatuhan menggunakan masker misalnya. Jadi itu sudah bisa didapatkan dari membaca skripsi, tesis, atau disertasi. Ya. Nah, khusus untuk mahasiswa S1 misalnya, membaca skripsi kita bisa menemukan masalah dari sana. Ya. Tetapi tidak untuk mengcopy paste judul skripsi orang, tidak boleh. Ya. Jadi justru dengan membaca skripsi kita dapat ide apalagi yang diteliti ya, untuk melanjutkan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian membaca artikel penelitian atau artikel penelitian yang sudah terpublikasi di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya. Apakah termasuk membaca media ya, media cetak atau online,
yang sering membahas masalah kesehatan. Kemudian diskusi dengan teman atau dosen bisa, seminar, ya. Kemudian dari observasi, mengamati lingkungan sekitar, kemudian juga mengamati bagaimana perilaku manusia, ya, perilaku masyarakat dalam cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian bagaimana pola makan dan seterusnya, ya. Nah, itu bisa dari observasi lingkungan. Kemudian menonton televisi atau menonton tayangan lainnya yang banyak menyampaikan masalah-masalah kesehatan. Ya. Baik, nah untuk masalah penelitian, ya, supaya masalah itu layak untuk diangkat, untuk dijadikan sebagai penelitian, untuk diteliti lebih lanjut, maka kita harus memberikan pertanyaan terhadap masalah tersebut, atau sering dikenal dengan research question, ya, dengan pola Wiener, ya. Jadi F-nya itu feasibility. Jadi apakah masalah yang diangkat ini atau yang akan diteliti ini ada visibilitasnya tidak? Artinya ada kemudahan dalam mendapatkan sampel, sampelnya cukup banyak, kemudian aksesnya bisa, tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, dananya mencukupi, kemudian waktunya juga memungkinkan. Ini harus dipikirkan kemudahan dari beberapa aspek. Ya. Kemudian interesting, ya, jadi menarik nggak untuk diteliti? Ya, apakah masalahnya masih sedang terjadi atau masih update, ya, dan masalah tersebut menarik nggak bagi peneliti untuk diteliti, ya, sesuai dengan background kita dan sebagainya. Ya. Kemudian novel, ya, novel itu kebaruan. Apakah dalam penelitian ini akan menemukan hal baru tidak? Ya. Jangan-jangan hal lama. Jadi lebih baik kita berpikir melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang baru. Kemudian ethical, ya, jadi memenuhi aspek etik, ya. Jadi harus jangan sampai responden kita atau subjek penelitian atau partisipan mengalami kerugian karena penelitian kita, itu tidak boleh, ya. Sehingga kaidah-kaidah etik penelitian harus kita penuhi, ya. Kemudian relevan dengan pengembangan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sesuai dengan kebijakan saat ini, kemudian dimungkinkan untuk melakukan penelitian berikutnya atau penelitian selanjutnya. Kemudian terkait dengan masalah, ini ada beberapa contoh masalah penelitian, ya. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 kolom, ada harapan, kenyataan, dan masalah, ya. Misalnya yang pertama, harapannya seluruh pasien atau 100% puas terhadap layanan kesehatan rumah sakit. Ini harapan, ya. Tetapi kenyataannya hanya 40% yang puas. Berarti masih ada gap, 60% pasien tidak puas. Ini masalah, ya. Kemudian seluruh ibu hamil melakukan kunjungan ANC, ya, minimal 4 kali selama kehamilan. Harapan kita seperti itu. Kenyataannya hanya 55% yang melakukan kunjungan 4 kali selama kehamilan. Minimal 4 kali, ya. Nah, berarti ada gap 45% ibu hamil melakukan kunjungan ANC kurang dari 4 kali selama kehamilan. Itu adalah masalahnya. Kemudian target kita minimal 90% masyarakat menggunakan masker. Tetapi kenyataannya hanya 50% yang menggunakan. Berarti masih ada gap sebesar 40% yang tidak menggunakan masker. Ini juga layak menjadi masalah penelitian. Rata-rata HB remaja putri minimal 12 gram. Kita berharap, ya, 12 gram per dl. Tetapi kenyataannya hanya 10,5 gram per dl, ya, rata-rata HB remaja putri. Berarti masih rendah, ya. Sehingga masih ada gap 1,5 gram per dl. Sehingga ini layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian. Kemudian yang terakhir ada angka bebas jentik ABJ minimal 85% misalnya. Kenyataannya ABJ-nya hanya 50%. Berarti masih rendah, ya. Nah, ABJ-nya rendah dan ini masalah. Gap-nya itu 35%. Nah, ini adalah semuanya masalah yang menurut saya layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian. Tinggal dipikirkan apanya yang diteliti. Judulnya nanti seperti apa, tujuannya seperti apa, metode seperti apa, dan seterusnya, ya. Tetapi ini adalah salah satu cara kita untuk menemukan masalah dengan cepat. Selanjutnya, langkah kita berikutnya setelah dapat masalah adalah memberikan pertanyaan terhadap masalah tersebut. Apakah dia layak untuk diteliti atau tidak? Berikan pertanyaan.
apabila kemungkinan jawabannya itu lebih dari 1, atau 2, atau lebih, ya, atau itu masih hanya kemungkinan jawaban, maka itu perlu untuk diteliti lebih lanjut, sehingga kita mendapatkan jawaban yang pasti dari hasil penelitian. Misalnya, 60% pasien tidak puas terhadap layanan kesehatan. Berikan pertanyaan, mengapa tidak puas? Faktor-faktor apa yang menyebabkan kenapa tidak puas? Apa intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan? Nah, kemungkinan jawabannya, mungkin kualitas pelayanannya rendah sehingga pasien tidak puas, tenaga kesehatan tidak ramah, atau jumlah tenaga kesehatan terbatas, jumlah alatnya tidak lengkap, dan lain-lain. Lalu apa intervensi yang bisa dilakukan? Misalnya meningkatkan kualitas layanan dengan cara apa? Dengan meningkatkan jumlah tenaga, dengan meningkatkan kualitas layanan, dengan meningkatkan kelengkapan alat, atau mungkin pemberian informasi yang lebih baik ke pasien misalnya. Jadi banyak cara. Nah, sekian banyak kemungkinan jawaban atau intervensi yang bisa diberikan, dan itu bisa menjadi penelitian. Ya. Jadi masalah ini layak untuk diangkat menjadi penelitian. Tinggal dipikirkan apanya yang diteliti. Ya. Nah, sehingga nanti akan bisa menjadi judul penelitian. Ya. Dan khusus terkait dengan judul penelitian, Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa menyimak video saya yang terkait dengan cara mendapatkan atau menyusun judul penelitian dengan cepat. Baik, yang kedua, 45% ibu hamil melakukan kunjungan kurang dari 4 kali selama kehamilan. Sama, berikan pertanyaan, lalu pikirkan kemungkinan jawabannya. Mungkin jarak rumah dengan fasilitas kesehatan jauh, tidak ada asuransi, kurang pengetahuan, kepercayaan, dan sebagainya. Intervensinya bisa edukasi dan sebagainya. Ya. Jadi kemungkinan jawabannya bisa banyak. Ya. Nah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Tinggal dipikirkan apanya yang diteliti. Ya. Apakah jaraknya, kemudian kepemilikan asuransi, atau pengetahuannya yang diteliti dan sebagainya. Ya. Atau bahkan melakukan penelitian eksperimen, ya, intervensi. Ya. Apakah pengaruh pemberian edukasi digital terhadap peningkatan kunjungan ANC misalnya, ya. Atau misalnya pengaruh kelas ibu hamil dalam meningkatkan kunjungan ANC misalnya, ya. Atau pengaruh dukungan keluarga dalam meningkatkan kunjungan ANC misalnya. Jadi banyak hal yang bisa diteliti. Ya. Kemudian yang berikutnya, 40% masyarakat tidak menggunakan masker. Sama, berikan pertanyaan, lalu pikirkan atau berikan kemungkinan jawaban. Mungkin tidak punya masker, mungkin tidak percaya dengan adanya COVID, pengetahuan yang mungkin kurang, tidak ada sanksi yang tegas dari aparat, atau banyak intervensi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penggunaan masker, misalnya edukasi, pengawasan ketat, pemberian sanksi, dan sebagainya. Jika jawaban tunggal atau sudah pasti, maka masalah tersebut tidak layak untuk diteliti, karena sudah ada jawabannya, kalau jawabannya sudah pasti. Tetapi kalau jawabannya masih mungkin dan sebagainya, maka layak untuk dilanjutkan untuk menjadi penelitian. Kemudian langkah berikutnya, adik-adik mahasiswa harus melengkapi masalah dengan data. Jadi kalau misalnya masalahnya tentang penggunaan masker, ya harus ditemukan berapa banyak yang tidak menggunakan masker selama ini. Kemudian tentang COVID misalnya, berapa banyak kematiannya, berapa banyak penularan, berapa banyak peningkatan kasus harian, dan sebagainya. Nah, kemudian lakukan temukan hasil penelitian terkait atau lakukan literature review, ya. Review terhadap literatur terkait atau artikel-artikel penelitian terkait. Karena dari situ akan dapat melengkapi masalah yang kita angkat. Sehingga masalah yang kita angkat itu menjadi kuat dan layak untuk diteliti. Kemudian selanjutnya, setelah mahasiswa menemukan masalah ini, kemudian lengkapi dengan data, apakah itu datanya dari WHO, data dari Kementerian Kesehatan, data dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, atau bahkan mungkin data dari puskesmas misalnya. Atau mungkin datanya kita dapatkan dari skripsi orang, datanya mungkin kita dapatkan dari artikel penelitian sebelumnya. Itu bisa untuk memperkuat masalah yang kita angkat. Nah, selanjutnya konsulkan dengan pembimbing, ya, untuk memastikan masalah tersebut layak atau tidak layak untuk diteliti. Menurut saya, kalau masalah tersebut diangkat dan diperkuat dengan data, kemudian hasil-hasil penelitian terkait, maka semestinya masalah tersebut layak untuk
dilanjutkan menjadi penelitian. Tinggal dipikirkan apanya yang diteliti, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab pembimbing dan mahasiswa untuk berdiskusi, ya, menentukan arah penelitiannya, metode penelitian, judul penelitian, dan sebagainya, ya. Tujuan penelitian atau metode penelitiannya, ya. Nah, terkait dengan metode penelitian yang perlu dipikirkan adalah kalau sudah ada judulnya, ada tujuan, nah, pikirkan desain penelitiannya. Apakah penelitian ini mau penelitian observasional atau intervensional, penelitian kualitatif atau kuantitatif, penelitian intervensional atau observasional, penelitian deskriptif atau analitik, dan sebagainya. Apakah penelitian ini penelitian tentang hubungan atau korelasi, penelitian tentang perbandingan atau komparatif, penelitian tentang eksperimen misalnya, apakah pra-eksperimen, quasi-eksperimen, atau through eksperimental. Jadi banyak desain, ya. Silakan didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Kemudian populasi sampel-sampel, populasinya berapa besar, di mana, berapa banyak sampel yang diambil, harus berdasarkan rumus besar sampel kalau penelitian kuantitatif, ya. Kemudian samplingnya mau pakai random atau non-random, probability atau non-probability. Nah, kalau penelitiannya kuantitatif, sangat saya sarankan Bapak Ibu atau adik-adik menggunakan random sampling atau probability sampling. Tapi kalau misalnya penelitiannya kualitatif, maka umumnya menggunakan non-random atau non-probability, apakah snowball sampling, purposive sampling, convenient sampling, dan sebagainya, ya. Kemudian instrumen penelitian atau alatnya nanti apa? Apakah kuesioner atau alat yang sudah baku lainnya, ya. Atau kuesioner tersebut dikembangkan oleh peneliti dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya atau berdasarkan literature review, ya. Kemudian diuji, ya. Nanti ada namanya uji validitas, reliabilitas, dan sebagainya, ya. Kemudian ada rencana analisis data. Rencana analisis data harus ditentukan di proposal, ya, tergantung dari judul penelitiannya, desainnya, tujuannya, hipotesisnya, ya. Apakah nanti menggunakan rencana analisis data univariat, bivariat, atau multivariat, ya. Atau menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Apakah menggunakan uji statistik atau tidak, ya. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan atau didiskusikan dengan pembimbing untuk lebih jauh. Baik, saya kira itu terkait dengan bagaimana cara kita untuk menemukan masalah penelitian lebih cepat, sehingga adik-adik atau para mahasiswa lebih cepat juga untuk konsul dengan pembimbing, berdiskusi dengan pembimbing untuk membicarakan masalah tersebut, data apa yang diperlukan, kemudian nanti judulnya kira-kira seperti apa, tujuan penelitiannya apa, desainnya seperti apa, populasi, sampel, dan sebagainya. Ya, termasuk tempat penelitiannya nanti di mana. Ya. Karena tidak boleh sembarangan memilih tempat. Ya. Itu harus ada dasar yang jelas, mengapa penelitian di tempat itu, kapan penelitiannya, berapa lama waktunya, biayanya berapa besar nanti kalau penelitian seperti itu. Jadi silahkan didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan video yang saya share ini mampu menambah pemahaman atau wawasan Bapak Ibu atau para mahasiswa dalam memilih atau menentukan atau mendapatkan masalah penelitian kesehatan lebih cepat, sehingga lebih cepat bisa memulai menyusun proposal penelitian. Saya kira itu, terima kasih.